Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa. Sukacita hari ini? Seperti tadi dikatakan sang leadernya bahwa minggu lalu tepatnya tanggal 23 Mei 2021 ya, kita sudah merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dan Roh Kudus yang sama itu sudah dicurahkan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Zaman sekarang, zaman teknologi, dunia makin maju saudara-saudara. Dan patut kita semua mengucap syukur karena dengan kemajuan teknologi kita dapat gunakan untuk mengatasi segala rintangan, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Itu sangat membantu. Tetapi saudara-saudara sekalian, di satu sisi kita harus mawas diri. Kenapa? Karena dengan kemudahan-kemudahan itu, kemudahan kemajuan teknologi ini, jangan sampai membatasi peranan Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Andalkan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul, tema firman Tuhan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan sama-sama membaca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kalau ada saudara ada Alkitab, boleh membacanya. Di rumah masing-masing juga membaca Alkitab. Di layar nanti akan tersedia. Dikatakan, nggak jalan ya? Mari kita akan baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Amin. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada seluruh jemaat di Galatia. Karena apa? Pada waktu itu jemaat di Galatia di satu sisi kelihatannya rajin beribadah, di satu sisi penuh dengan Roh Kudus, bahkan berbahasa roh. Tetapi saudara-saudara sekalian, dengan kemajuan teknologi, gegap gempita, semuanya terjadi kenyataan hidup sehari-hari tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia yang belum percaya Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus begitu concern ketika dia melayani di sana. Dan saya mau katakan, hal yang sama juga sering terjadi pada masa kita sekarang ini. Banyak orang-orang Kristen kelihatannya rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani saudara-saudara. Bahasa roh apalagi. Tetapi kenyataannya pulang gereja, mungkin di rumah bisa terjadi cuma gara-gara kita makan di mana, bisa terjadi perselisihan. Apakah itu hidup dari roh? Masih daging ya saudara-saudara. Jadi dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Keduanya bertentangan. Jadi bagaimana dong kalau memang ada itu di dalam diri kita? Bagaimana dong Bu Aneke? Saya kadang pingin seperti orang yang holy gitu.
Tetapi ada aja gangguan sehingga saya mau melakukan yang tidak ingin saya lakukan. Jawabannya ada di ayat 18, saudara-saudara, yaitu akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh akan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Amin, saudara-saudara. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Dari bahasa aslinya, dipimpin itu dari bahasa Yunani adalah agontai, yang artinya berarti membawa seseorang, dituntun. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, apa artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Hidup yang dituntun terus menerus, senantiasa berjalan dari hari ke hari dengan kuasa Roh Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, Roh Kudus yang membawa saudara dan saya, menuntun kita ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang bertanya, sebenarnya apa sih ciri-ciri, tanda-tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Itu sering ada di dalam pertanyaan kita. Karena ketika kita lihat, dia kan sudah bahasa roh, tapi kenapa kelakuannya minus ya? Tapi baiklah, kita akan introspeksi masing-masing diri kita. Kita akan melihat ciri-ciri orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Yang pertama ialah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau dia nggak percaya Yesus, mustahil. Karena yang mengerjakan untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah Roh Kudus sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tetapi ketika ada kuasa yang sudah memberikan kekuatan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus, kita mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karya Roh Kuduslah yang membuat seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi bukan karena kita, Tuhan yang menarik kita. Roh Kudus yang memampukan, karyanya dia, tugasnya dia. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tertulis, saudara-saudara, kita akan baca. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain siapa? Roh Kudus. Alkitab mengatakan ya dan amin. Luar biasa kalau kita mengerti prinsip ini. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dari hati saudara, maka itu adalah salah satu ciri bahwa hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin semua di sini sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus. Coba pastikan, apakah ada ciri ini di dalam diri saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar lip service, bukan sekedar kata-kata saudara-saudara, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti mengasihinya, menuruti segala perintah-perintahnya. Di Perjanjian Lama ada ayat mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia. Alkitab yang katakan demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, pastikan saudara sudah percaya Yesus Kristus. Itu ciri yang utama dan paling utama, tidak bisa dibantah. Ciri yang kedua adalah menghasilkan buah-buah roh, saudara sekalian. Menghasilkan buah-buah roh terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Semua kita tahu buah-buah roh. Bahkan dari sekolah minggu sudah tahu
buah roh itu 9. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara sekalian, pastikan engkau adalah milik Kristus. Jadi tidak ada hukum yang akan menentang hal itu. Kalau ada kasih, ada buah-buah ini di dalam hatimu. Jadi ketika engkau jadi milik Yesus, engkau sudah menyalipkan segala keinginan daging, menggantikan yang ini. Tapi Roh Kudus yang kerjakan. Bukan saudara pura-pura mengasihi, tapi sebenarnya itu pura-pura. Tetapi kasih yang dari Tuhan itu firm. Katanya merupakan buah roh. Alkitab yang katakan, bukan saya. Jadi saudara sekalian, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Itu di ayat yang ke-25 ya saudara-saudara. Jadi ciri yang kedua seorang yang dipimpin oleh roh Allah, yaitu dia menghasilkan buah roh. Coba saudara mulai pikir-pikir, ada nggak buah roh yang dihasilkan dari hidup saudara? Ada nggak? Ada dong, kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tapi kadang-kala penguasaan diri ini yang menghancurkan semua yang ada sebelumnya. Tidak ada penguasaan diri. Kita tidak menguasai emosi, ego, semuanya kita kerjakan. Tetapi ingat saudara-saudara, dikatakan tadi ada keinginan daging juga. Kita mau cari tahu apa sih buah dagingnya. Perbuatan daging telah nyata dikatakan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Coba lihat, itu buah daging. Apakah buah daging lebih dominan ada di dalam diri orang percaya atau buah roh? It's for you to make decision, to check it out. Saya pikir kalau orang yang hidup di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dikatakan akan memunculkan buah-buah roh. Orang bisa melihat kan pohon itu, kalau dia nggak berbuah, mana mau pohon orang-orang dekat di pohon itu. Munculkan buah roh ya. Jadi ciri orang yang dipimpin oleh roh, yang kedua. Dan yang ketiga, ciri orang yang memiliki, yang dipimpin oleh roh adalah yang ketiga, memiliki karunia-karunia Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi ayat ini berkata ya saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, itu kita punya karunia, beberapa karunia ada sebutkan di situ saudara-saudara. Tetapi semua dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi semua, jangan bilang saudara tidak punya karunia. Dikatakan kepada tiap-tiap orang. Saudara orang bukan? Kita orang kan? Tiap-tiap kita diberikan karunia secara khusus. Dikatakan, puji Tuhan saya dapat karunia secara khusus lagi, seperti yang dikehendakinya. Amin saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin tahu karunia-karunia apa sih dan tujuannya apa sih? Tujuan Tuhan memberikan karunia kepada saudara dan saya, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk membangun jemaat. Karunia-karunia itu ada dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kita bisa lihat saudara-saudara, 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 10, saya salah tulis di situ ya. Roma 12 ayat 7 sampai 8. Di situ ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan. Coba mulai lihat-lihat ya. Oh, saya di mana ya? Saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tetapi apakah itu maksimal? Karunia-karunia yang disebutkan itu maksimal di dalam diri saudara?
Minimal satu pun engkau lipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bilang, engkau hambaku yang baik. Haleluya. Jadi karunia-karunia ini ada di dalam setiap diri saudara, diberikan oleh Roh Kudus katanya. Di dalam Roma juga tertulis tentang karunia-karunia roh itu, yaitu melayani, karunia mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, karunia memberi, karunia untuk memimpin, serta karunia kemurahan. Lengkap saudara, paket komplit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah 3 ciri seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, berbuah dengan buah-buah roh, dan ketiga, memiliki karunia-karunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam perenungan saya beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah saudara, materi khotbah, maaf, Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa ternyata masih ada banyak sekali orang percaya yang mengalami kekristenan yang biasa-biasa saja. Kering, rapuh, bahkan kelakuannya tidak berbeda dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Di dalam perenungan itu saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Dan ternyata Tuhan memberikan firman ini. Karena apa? Saya belajar untuk bertanya selalu kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri kita bisa berdiri mimbar ini saudara. Nggak gampang. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan, kita tidak mampu saudara. Kadang aku bisa menangis berjam-jam di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saudara, Tuhan ingin sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita memiliki pengalaman Pentakosta itu, sehingga kehidupan kekristenan kita menjadi lebih bergairah. Kehidupan kekristenan kita mengalami terobosan yang luar biasa. Itu yang Tuhan ingin, sampai Dia mau mencurahkan Roh Kudus ke atas kamu. Supaya kamu apa? Supaya kamu bisa pergi dan menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau mau jadi saksi Tuhan, tapi kalau kita letih, lemah, lesu, tentu gak bisa saksi. Tuhan ingin Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, kita bergairah. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sadarkah saudara bahwa saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dahsyat gak? Kita umat kepunyaan Allah, kita kesayangannya Tuhan. Tetapi apa yang Dia mau? Dia mau supaya kamu pergi menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Tadinya kita berdosa, tetapi oleh kasih karunia yang dahsyat Dia rela mati bagi kita. Dan Dia memanggil kita keluar kegelapan pada terangnya yang ajaib. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih. Saudara-saudara dan kita sekalian adalah bangsa yang terpilih. Sudah dipilih Tuhan. Ayo semangat. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara sekalian, peristiwa Pentakosta itu sesungguhnya adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena pada saat itulah ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Di situ dimulai sebuah era baru, yaitu gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, Tuhan kasih itu buat kita semua. Amin. Sudahkah saudara terima itu? Pasti. Pengalaman kita sepanjang kemarin ya 10 hari ya, berdoa. Saya percaya pengalaman itu, gairah itu terus tiap hari dibangunkan. Jangan ketika selesai berdoa balik lagi, kalah lagi.
Haleluya. Tuhan sudah berikan karunia-karunia dikatakan tadi pada setiap umat kesayangannya. Pergunakan itu, jangan simpan, jangan ditimbun di dalam tanah, saudara. Tentunya kita semua sudah mengerti, mengetahui bahwa Roh Kudus adalah sesuatu pribadi dari Allah Tritunggal yang sungguh powerful. Dialah yang diutus Bapa untuk menolong dan memimpin hidup kita setiap hari. Jadi apalagi yang kita mau takutkan? Ada Roh Kudus, jangan takut. Masalahnya, maukah saudara memberi hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Bukan cuma sekali-sekali, harus setiap hari, saudara. Supaya benar-benar saudara bisa menang di dalam pertarungan yang ada di dunia ini. Karena apa? Pertarungan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi dikatakan firman Tuhan malah yang melawan roh-roh jahat di udara, yang coba merasuk setiap orang-orang percaya untuk membangkitkan daging yang tadinya sudah mati itu. Dibakar lagi, sampai daging itu yang muncul. Tidak, saudara-saudara sudah diberikan kuasa untuk mematikan segala keinginan daging itu. Pakai kuasa itu. Ketika saudara udah mulai marah, ketika saudara udah mulai pingin lihat cabul-cabul, pakai kuasa yang Tuhan bilang, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Wow, kuasa itu, segala musuh, segala ular kalajengking itu jahat-jahat segala macam, itu bisa kita injak, bisa kita hancurkan. Karena apa? Kuasa itu sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, mari kita lihat selanjutnya untuk lebih dalam lagi. Manfaat jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini sih dengan cepat ada 5 manfaat, saudara-saudara. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 5 ya. Saudara-saudara bisa lihat. Oke, masih banyak. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan, tetapi penghibur, siapa penghibur? Yaitu Roh Kudus, dahsyat, manis, indah, luar biasa, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kepada siapa? Kepada orang lain? Tidak. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan kepada Bapak Ibu yang terkasih, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini ada 2 poin penting yang kita dapatkan, saudara-saudara. Wow. Yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sungguh sangat penting. Dahsyat ya. Dia rindu bermitra dengan kita. Kenapa kita biarkan? Dia mau kasih kuasa kepada kita untuk menahan segala kekuatan musuh. Dia akan mengajarkan kepada kita hal-hal bagaimana kita menggunakan segala perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh. Jadi saudara-saudara sekalian, sudahkah saudara mengalami Roh Kudus bukan cuma sebagai penolong atau penghibur? Memang dia penolong, kita sering ditolong. Dia penghibur juga. Jadi bukan cuma itu saja, lebih banyak lagi dia ingin kerjakan untuk diri saudara dan saya. Bukan cuma menghibur di saat kau susah, di saat kau sedih. Tapi apakah saudara sudah mengalami benar-benar perjumpaan dengan Roh Kudus sebagai sebuah guru pribadi saudara, sebagai konselor untuk mengajarkan hal-hal, segala hal dikatakan. Ternyata Roh Kudus itu mau mengajarkan banyak hal kepada kita. Oh, luar biasa. Mau dong Roh Kudus ajar aku gitu. Roh Kudus ingin mengajar, menjadi pengajar pribadi kita.
mengajar pribadimu. Terkadang kita seringkali saudara-saudara tidak menyadari akan hal ini. Kita kadang lebih penting menjalani kehidupan ini, kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan apa? Kekuatan kita sendiri. One man show, kerjakan, ujung-ujungnya ambruk. Karena tidak ada minta bantuan seorang konselor. Dia bisa mampu menasihatimu, mengajarmu. Dia Roh Kudus yang menghiburmu. Luar biasa. Bukankah seringkali ketika kita harus mengambil sesuatu keputusan, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita kerjakan sendiri, lupa berdoa. Padahal kita harus benar-benar taruh dulu dalam doa. Roh Kudus, tuntun aku untuk menyelesaikan ini. Tuntun aku Roh Kudus, supaya saya tidak salah mengambil keputusan. Tetapi celakanya memang sering ya saudara-saudara. Roh Kudus sudah berkali-kali melarang, tetapi kita gak dengar karena dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Kita gak dengar arahan, ajaran dari Roh Kudus. Sehingga ujung-ujungnya kita fail, kita gagal. Kadang-kala kita sering mendukakan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan cara gak dengar arahannya, ajarannya. Begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Maka tentunya seharusnya itu membuat kita bersedia menerima tuntunannya dari hari ke hari. Dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Disebutkan segala sesuatu artinya yang luar biasa, yang dunia tidak buat. Roh Kudus mampu mengajarkan engkau. Pengajaran Roh Kudus itu membuat saudara memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dengan kata lain, sesuatu yang ilahi membuat saudara skillful. Amin. Membuat engkau memiliki kemampuan adikodrati supranatural yang ada pada Roh Kudus. Kecakapan khusus yang harus dipakai, dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca cerita-cerita di Alkitab, di mana Daud belajar kecapi, saudara, yang begitu memukau Saul. Padahal waktu itu belum ada kursus musik, tetapi Daud bisa memainkan kecapi sehingga bisa Saul itu kalau nggak denger, dia bisa lepek-lepek. Padahal saat itu juga banyak orang yang bisa main kecapi. Tetapi ini dong yang berbeda. Seseorang yang disertai dengan Tuhan. Daud mampu membuat Saul membutuhkan pertolongan menaikkan kecapi itu. Sering dia bilang, pergi panggil, suruh pengawal, cari itu orang itu yang bisa main kecapi. Seorang yang diurapi membuat dia berbeda. Mari saudara, bermitralah dengan Roh Kudus yang akan mengajarkan engkau. Cerita Alkitab banyak. Yusuf itu seorang leadership yang luar biasa. Mesir yang dalam keadaan paceklik, perekonomian hancur, dia bisa mendapat hikmat-hikmat dari surga untuk dapat mengatur sehingga nyaman semuanya, semua teratasi. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara sekalian, luar biasa ya, nama-nama ini tercatat karena membuat history maker mereka ini ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel yang mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Yusuf, Daniel punya skill khusus. Bukannya dia yang mimpi, tapi orang lain mimpi pun dia bisa artikan. Luar biasa kalau kita berpartner dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana kehidupan saudara sekarang? Berapa banyak saudara memberi diri, meluangkan waktu, belajar, mendengar suara Roh Kudus yang menuntun lewat pembacaan firman setiap hari? Atau engkau sengaja memadamkan roh dengan kesibukanmu sendiri, main game seharian, ngapain aja sekalian? Padahal seharusnya kita mulai belajar merenungkan firman. Game itu memang sih boleh main sekali-sekali untuk refreshing, tetapi itu kepanjangan dari dulu, zaman dulu kita.
komik koping ho, berjilid-jilid. Kita lupa makan, lupa tidur. Cukuplah, kita udah bertobat dari itu. Terus komik-komik Sailor Moon, Doraemon, berjilid-jilid. Kita nggak makan, lupa mandi, baca itu. Tapi sekarang, teknologi makin canggih, tipuannya makin banyak. Jadi mulailah keputusan ada di tangan kita untuk kita boleh diajar oleh Roh Kudus. Itu yang pertama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia mengajar, menuntun, membimbing. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, masih di ayat yang sama, Roh Kudus akan mengingatkan kita semua firman yang pernah kita dengar. Dikatakan tadi kan? Jadi Roh Kudus itu berkomunikasi dengan kita. Caranya mengingatkan firman yang sudah kita baca, yang Yesus katakan dulu lewat firman. Roh Kudus yang ingatkan. Makanya bacalah Alkitab setiap hari. Kalau saudara nggak baca, apa yang mau diingatkan? Kosong. Saudara punya kartu ATM, tetapi saat mau ambil uang, memang nggak ada uang di dalam. Kosong. Demikian juga hati, bejana hatimu kalau tidak penuh firman, itu akan kosong dan kering. Itulah yang membuat engkau kering, engkau kosong, engkau rapuh. Engkau tidak mengalami terobosan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara harus sadar bahwa Roh Kudus mengingatkan firman yang pernah kita baca. Di sekolah minggu 20 tahun lalu kita pernah baca firman, mendengar firman, dia akan ingatkan. Atau ketika saudara udah mulai kendor, udah mulai lemas, gak mau melayani, diingatkan, janganlah hendaknya kamu kendor. Biarlah rohmu yang menyala-nyala. Untuk apa? Untuk layani Tuhan. Demikian juga kalau saudara sedang khawatir, firman itu akan muncul, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan, nyatakanlah semua kekhawatiranmu itu. Dengan apa saya mau katakan Tuhan? Di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi semua di dalam koridor yang baik, saudara. Itu akan membuat Tuhan benar-benar melihat, wow, firman yang pernah saya ajarkan tempo hari itu dia ingat. Siapa yang ingatkan? Roh Kudus. Mungkin otak kita lemot, lambat, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan mengingatkan semuanya. Saudara, dia akan mengingatkan kita mampu merecall kembali ayat-ayat yang pernah kita baca, sehingga di saat kesusahan, kesedihan, apapun ada penghiburan dan ada jalan keluar. Saya mau ceritakan ada salah satu aku pernah dengar kesaksian luar biasa juga, ini small but important thing, saudara. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang ibu. Dia bersaksi ketika mengalami sakit keras. Penyakitnya sangat parah, saudara-saudara. Dia begitu takut dan khawatir dan hampir putus asa. Tetapi karena dia kedekatannya dengan Roh Kudus yang dahsyat, Roh Kudus mengingatkan firman yang pernah dia baca, dia dengar dulu. Karena dia begitu ketakutan sampai dia lupa kan. Biasa orang kalau ketakutan nalarnya enggak jalan. Ditutup dengan ketakutan, ditutup dengan khawatir. Tetapi Roh Kudus begitu setia menuntun dia, mengingatkan satu ayat, Mazmur 118 ayat 7 dikatakan, katakan ini setiap hari, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ibu ini kembali bersemangat. Dia tidak takut lagi. Dia tahu ada Roh Kudus yang akan memampukan dia mengatasi segala persoalan, sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan apapun. Ada sahabat kita, yaitu Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memampukan engkau di dalam segala kebenaran. Kita akan baca di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa? Apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lagi-lagi di ayat ini ada dua hal penting.
Pertama, dia akan memimpin kamu di dalam segala kebenaran. Dan yang kedua, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Kalau saudara tiap hari makan firman Tuhan kayak gini, saya percaya roh saudara itu akan bergairah dari hari ke hari. Jadi dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menyatakan Kristus dan firman-Nya sebagai kebenaran sejati. Itu yang disaksikan oleh Roh Kudus. Jika kita menyelidiki firman Tuhan hanya mengandalkan dengan kekuatan sendiri, tidak memohon Roh Kudus, takutnya kalau saudara salah tafsir. Kalau kekuatan kita dengan perenungan tanpa disertai Roh Kudus, bisa salah tafsir, bisa sesat. Tetapi sebagai orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, dalam perenungan firman pun kita minta kepadanya, pada Roh Kudus, karena dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Kenapa dikatakan seluruh kebenaran? Roh Kudus tidak setengah-setengah, saudara. Dia tidak cuma setengah kebenaran, dia tidak cuma 99% kebenaran, tetapi dikatakan seluruh kebenaran. Jadi sesuatu yang membuat kita akan semakin hari semakin serupa Kristus. Itu goalnya. Dia mengatakan agar kita bisa diajarkan, agar kita bisa dipimpin dalam, diingatkan firman Tuhan dan dipimpin di dalam kebenaran. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membiarkan diri kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita akan diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Hanya dengan menjadi semakin serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, saudara dan saya bisa mentransformasi hidup seseorang. Hanya dengan menjadi seperti Yesuslah kita bisa mengubah keluarga kita, mengubah teman-teman kita. Benar? Semakin kita punya cara berpikir Yesus, tingkah laku Yesus, cara pandang Yesus, kita bisa mengubah tetangga kita. Kita bisa mengubah bos kita yang galak. Wah, itu ada pengalaman tersendiri saya. Waktu saya bekerja, bagaimana menghadapi bos yang super duper galak. Dengan bermitra dengan Roh Kudus, kita bisa mengatasi, bahkan dia tekuk lutut untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tujuannya itu memang kalau Roh Kudus mengajarkan kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Salah satunya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tanyakan semua, minta pimpinan Roh Kudus untuk dibawa ke dalam kebenaran. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, ketiga, keempat, di dalam Yohanes 16:13b ya, tadi dikatakan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya apa? Roh Kudus itu maha tahu, saudara-saudara. Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada di waktu lalu, waktu sekarang, dan yang akan datang. Jadi dia akan menuntun engkau kepada hal-hal yang luar biasa. Dia akan datang. Dikatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada mengenai kamu, yaitu rancangan namanya sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi di hari depan pun kita ada harapan. Jadi apalagi kita mau takutkan, kita mau sedih. Kenyataan, lihat kenyataan. Aduh, kenapa saya, tapi katanya ada harapan, tapi sekarang begini. Saudara, mari kita tanya ke Roh Kudus, kenapa sampai sekarang belum ada harapan buat saya? Dan saudara akan melihat, karena banyak pengalaman yang saya hadapi seperti itu. Tetapi ketika mulai membangun keintiman dengan Roh Kudus untuk mengalami manfaat-manfaat ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, sesuatu yang terobosan baru terjadi, luar biasa saudara-saudara kalian. Jadi berdasarkan kemahatauannya, dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sehingga mestinya orang Kristen itu tidak boleh salah dalam mengambil keputusan. Bagi anak-anak muda, banyak gak anak-anak muda di sini? Atau orang-orang tua, ketika anak-anaknya ingin menikah, jangan sembarangan pilih jodoh. Mentang-mentang udah cocok, mentang-mentang udah kelihatannya dia punya ini punya itu.
Tetapi tanyakan Roh Kudus, dia tahu 10 tahun ke depan jadi apa orang ini. Kalau sekarang memang dia baik, mau duduk pun ditarik kursinya. Tetapi Roh Kudus lebih tahu 10 tahun ke depan dia jadi tukang selingkuh, tukang tipu. Jadi bisa diantisipasi dari sekarang ketika kita meminta kepada Roh Kudus untuk pilih jodoh yang benar. Caranya bagaimana? Berdoa, minta Tuhan, apakah ini tulang rusuk saya atau tulang busuk? Tuhan, jadikan tulang rusuk itu dipertemukan tepat pada waktunya. Saya berdoa begitu waktu bertemu dengan Pak Harrison. Saya nggak mau pacaran, tetapi ya itu saya bilang, saya mau Tuhan temukan sendiri tulang rusuk. Dan ternyata sampai sekarang tulang rusuk aku ada duduk di belakang sana. Haleluya. Karena apa? Kita mau tetap taat, berjalan, menanyakan kepada Roh Kudus karena dia tahu masa depan kita. Haleluya. Roh Kudus menceritakan terlebih dahulu apapun kepada kita. Mungkin kita sedang berjalan, Roh Kudus yang tahu ada lubang di depan, ada jurang, tapi kita nggak tahu. Tapi karena kita dekat dengan Roh Kudus, dia akan membelokkan kita. Nah, aku akan arahkan kamu ke jalan-jalan yang lebih dahsyat lagi. Atau ketika engkau sedang berjalan, padahal memang di situ tujuan kamu sudah, tapi engkau sudah hampir-hampir give up, udah mau putus asa. Padahal tinggal selangkah lagi, Roh Kudus akan bilang, nah ayo kita maju lagi. Jangan takut, maju lagi, ngegas lagi, gas full, kata dia seperti itu. Dan yang kelima dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Untuk menjadi apa? Kuasanya yang Tuhan berikan kepada kita, jadi untuk menjadi saksi Tuhan. Kata kuasa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berasal dari kata dunamis, yang artinya adalah kekuatan supranatural Allah. Jadi sebenarnya semua orang percaya memiliki akses tidak terbatas untuk dapat menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, satu kasih karunia luar biasa untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Benar ya? Tadi saya sudah katakan firman Tuhan ini di awal bahwa dia sudah menjanjikan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus, kuasa untuk kita apa? Untuk jadi saksi. Karena dengan kekuatan sendiri kita mau jadi saksi, kita gemetar duluan saudara. Mau ngomong apa kita nggak tahu. Tetapi dengan adanya kuasa, semua diingatkan kan, kita mau sampaikan. Saya teringat satu pengalaman sedikit saya ceritakan. Waktu itu setiap hari saya kalau mau jalan ya, waktu itu saya mau berangkat kemana, di bandara itu saya di dalam tas ada Rubik. Ada Rubik, saya lagi main-main Rubik, tetapi tiba-tiba ada satu anak muda mendekati saya. Terjadi percakapan pertama tentang percakapan biasa mengenai bagaimana caranya. Tetapi ujung-ujungnya Roh Kudus arahkan sampai dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum dia berangkat ke luar negeri. Cara Yesus, cara Roh Kudus. Jadi kita gak boleh bangga dengan cara itu, bukan kita. Prestasi Roh Kuduslah yang membuat itu. Dan kitalah yang bermitra dengan dia, yang membuat prestasi dari hari ke hari terjadi. Haleluya. Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Mau dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara mau? Tetap setiap hari lakukan dan pastikan pertama saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kedua saudara menghasilkan buah roh, dan yang ketiga engkau memiliki karunia-karunia roh dan engkau pergunakan karunia itu, maksimalkan supaya engkau berdampak hidupmu dan menjadi alat di tangan Tuhan, dan manfaatkan karya Roh Kudus ini. Dia mengajar, dia mengingatkan engkau, dia memimpin engkau kepada kebenaran. Dia akan mengingatkan hal-hal yang akan datang, memberitakan apa yang akan terjadi akan datang. Dan yang terakhir, dia akan berikan kuasa kalau engkau membuka diri saudara untuk terus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi yang mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua apa yang sudah kita dengar ini dapat membangun saudara, supaya dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara-saudara bisa mengubah kota, mengubah bangsa dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu yang hidup. Mungkin dari berapa banyak jemaat yang hadir tempat ini maupun di rumah masing-masing merasa kering, merasa tidak pernah mengalami terobosan ketika berjalan dengan Engkau. Saatnya ini Tuhan, inilah saatnya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap mereka Tuhan. Jangan biarkan kelemahan-kelemahan itu yang lebih dominan menguasai hidup setiap orang-orang percaya. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh dari hari ke hari. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dipimpin. Mari Bapa di surga, jamah setiap orang yang lapar dan haus, yang ingin bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Saat ini juga Tuhan, saat ini juga Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Dalam kelemahan, disitulah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, pimpin kami setiap hari Roh Kudus. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami selalu ke dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami, sehingga kami semakin hari semakin hidup lebih daripada pemenang bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih.